Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qallallahu ta'ala fi kitabillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan kesehatan untuk beraktivitas dan untuk beribadah. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tanpa terasa tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, yang penuh maghfirah, yang penuh penglipat gandaan pahala di bulan yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan umur kita ke Ramadan nanti dan kita bisa melaksanakan Siyamul Ramadan dan Qiyamul Lail Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang banyak dilipat gandakan semua amal ibadah pahalanya, bahkan sampai 700 kali lipat. Bulan yang ditunggu-tunggu untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah. Keistimewaan bulan Ramadan ini membuat banyak umat muslim tidak ingin melewatkannya kecuali dengan memperbanyak pahala dengan melakukan amal ibadah. Kaum muslimin, ayat tadi yang kita bacakan, Allah memanggil umat muslim yang kesayangannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan derajat takwa. Kaum muslimin, di sini kutiba ala, Allah menggunakan redaksi muta'adi, yaitu kalimat pasif, diwajibkan. Karena selain Allah mewajibkan puasa itu kepada kita, diri kita juga mewajibkan atas diri kita untuk berpuasa agar kita sehat. Karena itulah Nabi berkata, puasalah kamu akan sehat. Kaum muslimin, karena itu janganlah kita sia-siakan dan kita lewatkan bulan yang penuh penglipat gandaan pahala di bulan ini. Karena itu ada 10 amalan yang utama yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kaum muslimin, adalah puasa itu sendiri. Puasa bila dilakukan dengan iman dan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaannya adalah diampuni dosa dan kesalahan kita setahun yang lalu. Maka nanti setelah Ramadan kita akan kembali ke keadaan fitri, suci tanpa dosa. Maka hari raya nanti kita kenal dengan sebutan Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita bagaikan anak kecil yang lahir tanpa dosa. Karena itulah Nabi bersabda, man soma Ramadana imanan wa iktisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semua barang siapa yang puasakan atau puasa di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, penuh perhitungan, ghufira lahu, diampuni dosanya, ma taqaddama min zambi, setahun yang lalu. Hadis lain yang artinya semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasinya. Karena itu mari kita puasa dengan niat iman, dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita laksanakan salat malam yang kita kenal dengan salat tarawih ataupun salat-salat lain yang juga bisa kita lakukan selain salat tarawih, seperti salat tahajud, salat sunnah tasbih, dan sunnah hajat, serta sunat taubat. Karena itu sebelum kita melaksanakan witir, jadi kalau kita akan melaksanakan salat-salat sunnah tadi, maka kita jangan dulu melaksanakan salat sunat witir. Tapi kalau kita ragu bahwa kita tidak akan melaksanakan atau tertidur, maka boleh kita melaksanakan salat sunnah witir. Karena itulah hadis Nabi, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan mencari pahala ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud qiyamul Ramadan itu menurut An-Nawawi adalah salat tarawih. Karena itu jangan kita lewatkan untuk melaksanakan salat tarawih dan salat-salat sunat lain. Yang ketiga adalah berinfak, bersedekah. Berinfak yang utama itu adalah kepada kedua orang tua, karib kerabat atau saudara, anak yatim, fakir miskin, dan fisabilillah. Semua yang untuk kebaikan di jalan Allah. Terutama di bulan Ramadan ini, pahalanya sangat dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Sehingga di bulan Ramadan ini tidak ada orang tua, saudara, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil yang tidak bisa berbuka puasa karena tidak mempunyai yang akan dimakan dan yang akan diminum. Karena itulah Allah katakanlah apa saja harta yang kamu berikan atau nafkahkan atau keluarkan yang baik kepada ibu bapamu, kaum kerabat atau saudara, anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 215. Karena itu infak ini mari selain kita utamakan orang tua kita, saudara kita, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, barulah hal-hal yang lain.
Keempat, kaum muslimin memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu kelompok hamba tidak akan pernah rugi selamanya yang kita kenal dengan yatluna kitab Allah, selalu membaca Al-Quran. Apalagi itu kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh penglipat gandaan pahala puasa. Satu huruf saja kita baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, kita akan memperoleh 700 kebaikan. Sekali kita membaca surat Al-Fatihah, umpamanya, kita akan mendapatkan 139 huruf kali 700 kebaikan, maka kita akan memperoleh 97.300 kebaikan. Jumlah huruf dalam Al-Quran itu menurut perhitungan Imam Syafi'i adalah 1.027.000 huruf. Kalau rata-rata kita membaca setiap hari 1 juz, maka kita akan memperoleh kurang lebih 24.026.800 kebaikan. Apalagi kalau kita sehari semalam bisa membaca Al-Quran 5-10 juz, atau sebulan Ramadan itu kita bisa khatam Al-Quran 10-15 kali. Bukan main banyaknya dari kebaikan membaca Al-Quran saja yang sudah kita punyai. Kalau itu semua kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Belum lagi kalau kita bisa tadabbur Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran untuk sumber informasi yang akan kita kembangkan menjadi ilmu pengetahuan dan dasar pengembangan teknologi. Bukan main banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita peroleh di bulan Ramadan. Makanya penjelasan Al-Quran bagi mereka yang melakukan 3 hal, membaca Al-Quran, mendirikan sholat, dan berinfak, diibaratkan mereka telah berniaga, telah berbisnis, telah bertransaksi yang tidak akan pernah bisnis dan transaksinya itu rugi untuk selamanya. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratal lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan menginfakkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan bisnis transaksi perniagaan yang tidak akan pernah rugi selamanya. Karena itu kaum muslimin, 3 hal. Yang pertama baca Al-Quran, salat, tarawih, dan sunnah lainnya, dan berinfak jangan pernah kita lewatkan di bulan Ramadan ini, agar kita memperoleh perniagaan yang tidak akan pernah rugi selamanya. Kelima kaum muslimin, yang pantas dan utama kita lakukan di bulan Ramadan adalah berdiam di masjid selepas subuh hingga matahari terbit dengan zikir, membaca Al-Quran, atau mengikuti kajian agama, dan diikuti dengan salat isyraq
yang dilakukan tepat ketika matahari terbit sebanyak 2 kali. Utamanya salat ini dan diam di masjid ini sama dengan kita 1 kali melaksanakan haji dan umrah. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, barang siapa salat subuh berjamaah, lalu dia duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Setelah itu dia salat 2 rakaat, yaitu salat isyraq, maka ia akan mendapatkan pahala seperti 1 kali haji dan umrah secara sempurna. Itulah kaum muslimin, jangan pernah lewatkan salat subuh berjamaah, terutama di bulan Ramadan ini. Yang keenam, memberi makan orang yang berbuka puasa. Hadis dari Zaid bin Khalid Al-Jahani yang meriwayatkan dari Rasulullah yang artinya, barang siapa yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Ke-7 kaum muslimin, i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid sepanjang 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan menyibukkan diri mengerjakan amalan-amalan soleh. Karena 10 hari terakhir bulan Ramadan itu Nabi selalu beriktikaf di masjid, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau melakukan itu hingga sampai beliau wafat, dan setelah itu istri-istri Nabi pun melakukan iktikaf di masjid. Jadi kaum muslimin, ibu-ibu pun, wanita pun boleh beriktikaf di masjid asalkan bisa menjaga diri dari fitnah dan ketidakpantasan. Yang ke-8 kaum muslimin adalah meningkatkan amalan saleh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang kalau kita dapat melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar itu, keutamaannya sama dengan 1000 bulan, fi alfi sahrin. Karena itu Rasulullah bersabda bahwa aku bermimpi seperti yang kalian alami, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa yang ingin melakukan amalan, maka carilah pada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang ke-9, memperbanyak doa di bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan berbuka puasa. Rasulullah bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis Tirmizi. Ke-10 kaum muslimin yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah, terutama di waktu sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia
ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena itu kaum muslimin, mari kita upayakan melakukan 10 amalan utama ini agar predikat takwa sebagai buah puasa dapat kita raih. Dan kita kembali nanti setelah Idul Fitri menjadi orang-orang yang suci tanpa dosa bagaikan bayi baru lahir. Semoga Allah membimbing kita. Amin ya Allah. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.